Ibu bisa menggunakan bahasa Ibu, bahasa daerah dulu supaya supaya 1-2 kalimat aja Bu, supaya mungkin sapa yang menyapa orang-orang yang ada di Minang, di Padang sana. Ya, bahasa Ibu sana. Ya, jadi mereka bisa yakin bahwa memang ini bukan cerita yang di blow up atau dikarang-karang atau sesuatu yang diada-ada gitu loh. Ya, ya. Silakan Bu, silakan. Jadi mungkin menyapa ya. Oke, Pak. Supaya betul-betul percaya ya, saya bukan Minang gadungan seperti yang dituduhkan selama ini, karena banyak yang percaya saya bukan Minang gitu Pak ya. Jadi ini mau bahasa, karena bahasa Minang itu ada bahasa yang dipakai di Kota Padang, itu bahasa Minang yang lebih ke kota-kotaan gitu Pak ya. Tapi di kampung saya di Payakumbuh di daerah di desanya lagi gitu, itu ada dialeknya khusus, ada dialek khusus. Jadi Minang dialek Suayan gitu. Kebetulan kampung saya desanya Suayan namanya Pak. Jadi saya mau menyapa. Iya, jadi bahasa Minang dengan dialek Suayan mirip tapi tidak sama gitu. Nah, intonasinya juga agak berbeda. Ini mau yang mana? Mau bahasa Padangnya atau bahasa kampung saya? Bahasa Padang aja dulu, Bu, supaya yang lebih umum ya. Bahasa Padang aja dulu. Tapi kalau dengar dari logat Ibu sudah kelihatan kok, Bu. Ibu ini dari Padang gitu loh, dari Sumatera Barat gitu. Iya. Iya. Nggak bisa hilang, Pak. Kalau orang Padang pakai bahasa apapun dia pasti bisa hilang. Sama kayak orang Jawa. Berbahasa asing pun Jawanya masih kelihatan. Betul. Oke, saya sapa. Saya mau menyapa ya. Selamat malam sana-sana ya, dimanapun berada. Mungkin kini sedang santai di rumah, ya kan? Sedang meluangkan waktu untuk menyaksikan channel YouTube Pak Yusuf. Kami kabar bincang-bincang malamko sekedar ke sharing-sharing saja. Mudah-mudahan apa yang dibagikan malamko bisa berguna untuk dusana sadonya, minimal menambah wawasan. Tidak perlu disetujui, ya kan? Tidak perlu setuju apa yang kami sampaikan, ke Ambo sampaikan, tapi minimal bisa menambah wawasan dusana kasadonya. Karena apa? Kece orang itu ya tak kenal, ndak kenal mangko ndak sayang, ya kan? Ndak sayang mangko ndak cinta gitu. Jadi masyarakat Indonesia kok bisa gontok-gontokan tuh karena saling ndak kenal gitu. Ya kan, kalau kita jadi kenal, kita banyak seketek, kita sama-sama tahu, pasti ada raso itu nanti gitu loh. Ada raso saling menghargai, saling menghormati itu timbul gitu ya. Oke, terima kasih untuk dusana nanikwi menyaksikan siaran malam Iko, dan semoga bermanfaat andanya untuk kita kesadonyo. Terima kasih. Ya, luar biasa, puji Tuhan. Itu Pak. Ya, jadi udah nggak ada yang bisa bantah Bu kalau Ibu ini berasal dari Sumatera Barat, dari Minang, dari Padang, ya. Jadi apa yang Ibu sampaikan, ucapkan lewat bahasa Ibu, bahasa daerah, itu sudah tidak bisa terbantahkan. Jadi semua tuduhan-tuduhan yang mengatakan kalau Ibu ini bukan dari Padang atau artinya bukan orang yang taat beragama, itu sudah artinya terbantahkan dengan sendirinya, ya. Ya, kita bersyukur. Ibu Rina mungkin kameranya bisa agak dituruni sedikit ya, Bu, supaya ini bisa lebih bisa lebih bagus tampilan di layar. Kameranya. Coba sebentar ya. Ya. Begini cukup kelihatan? Oke Bu, sudah bagus Pak. Bu. Ya, oke. Jadi nggak sepotong ya, bisa sama tinggi dengan Pak Yusuf. Betul. Oke. Ya, jadi itu ya teman-teman, jelas sekali ya bahwa Ibu Rina ini asli orang Minang dan tidak ada rekayasa untuk memberikan keterangan-keterangan dengan tujuan-tujuan yang tidak jelas atau tujuan-tujuan tertentu.
memang beliau berasal dari sana dan dididik dengan keagamaan Islam yang taat. Seperti yang saya sudah bilang tadi, dari masih kecil, masih SD, Ibu Rina ini sudah khatam, sudah tamat baca Al-Qur'annya ya. Nah, mungkin juga untuk pembuktian kedua, Bu, mungkin Ibu bisa lafalkan 1-2 ayat di dalam Al-Qur'an, mungkin ayat Al-Fatihah atau apa gitu loh. Jadi memang penonton YouTube ini bisa yakin kalau Ibu itu memang benar-benar dari agama Islam yang taat gitu loh, Bu. Ya, mungkin 1-2 ayat, Bu, bisa diucapkan gitu. Ya, walaupun sudah lama saya nggak membaca ayat-ayat ini, tapi karena udah dari kecil memang susah hilang gitu, Pak ya. Yang setiap hari, yang kita baca setiap hari itu Al-Fatihah, setiap sholat kita harus baca, ya kan? Iya, betul. Oke, saya bacakan untuk kita semua. Tapi maaf kalau suaranya nggak bagus. Iya, nggak apa-apa, Bu. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, puji Tuhan, Bu. Ya, jadi ini teman-teman, teman-teman ya, penonton, pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi sudah terbukti ini sama sekali tidak ada rekayasa. Ibu Rina memang seorang yang berlatar belakang Muslim, dididik dengan agama yang begitu ketat dan juga taat. Tetapi satu ketika Ibu Rina di dalam perjalanan hidupnya, beliau ingin mencari kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga terjadilah pergolakan atau pergumulan di dalam batin Ibu Rina. Dan satu ketika Ibu Rina memutuskan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya itu ada di mana ya. Dan inilah waktunya untuk Ibu Rina memberikan kesaksian, membagikan pengalamannya, karena apa yang disampaikan oleh Ibu Rina bahwa justru dia bisa dituntun kepada Tuhan Yesus itu melalui Al-Quran atau ayat-ayat yang dia baca di dalam Al-Quran. Ya, mungkin Ibu Rina bisa mulai memberikan kesaksian kepada penonton, Bu, kepada pemirsa. Jadi bagaimana kisahnya Ibu awalnya itu pada saat kapan, pada saat usia berapa ya, Ibu Rina terjadi pergumulan di dalam batin Ibu, sehingga Ibu mulai mencari kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Silakan, Bu Rina. Iya, terima kasih Pak Yusuf. Ya. Sebenarnya pencarian saya berawal dari pertanyaan yang sangat sederhana. Waktu itu saya masih remaja, masih SMA di Padang. Ya. Saya sekolah di Padang itu dari TK sampai perguruan tinggi. Kebetulan juga di sekolah-sekolah yang terbaik di Kota Padang. Waktu itu saya kelas 2 SMA, Pak. Jadi saya sempat berpikir, saya melihat kenapa agama ini begitu banyak ya. Di Indonesia aja ada 5 agama yang diakui oleh negara, kan? Iya. Nah, tapi saya sangat meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa. Tuhan itu cuma satu, nggak banyak. Tapi kenapa ada banyak agama? Kenapa misalnya agama terus bukan banyak aja, ajarannya pun sangat berbeda, bahkan ada yang bertolak belakang. Jadi saya pikir, masa iya Allah yang Maha Esa, ya Tuhan yang Maha Esa itu punya pengajaran yang begitu banyak dan berbeda-beda gitu, bahkan bertolak belakang, dan itu bagi saya tidak mungkin gitu ya. Nah, jadi saya pikir apakah semua agama itu dari Tuhan yang Maha Esa itu? Nah, logika saya berkata tidak mungkin semuanya, pasti salah satu aja gitu. Nah, jadi di situ, tapi yang mana gitu kan? Saya kan nggak tahu, saya tidak punya wawasan yang cukup
dengan agama-agama yang lain. Cuman saya waktu di Islam itu dikatakan selain dari Islam itu menyembahnya bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi menyembah berhala, menyembah patung, menyembah ya yang bukan Tuhan lah begitu ya. Nah, waktu itu saya berpikir pasti salah satu saja. Nah, kenapa tidak saya gali gitu ya, tidak saya cari tahu gitu. Mana di antara agama-agama yang ada ini yang benar-benar dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, waktu itu saya punya satu metode dalam mengujinya, yaitu sifat-sifat Allah, yaitu maha suci, maha adil, maha tahu, maha benar, itu harus sesuai dengan pengajarannya. Harus pengajarannya ini harus mencerminkan sifat-sifatnya ini gitu, Pak. Nah, karena saya tidak punya referensi tentang agama-agama lain, mulai mempelajari agama saya sendiri gitu. Jadi memang umur 9 tahun udah khatam Quran ya kan. Tapi saya tidak diajarkan bahasa Arab ya. Saya tidak diajarkan apa artinya yang saya baca itu gitu. Nah, kalau Al-Fatihah tadi saya tahu artinya karena di sekolah pun waktu belajar agama kita dikasih tahu artinya ya. Karena itu bagian dari ayat-ayat yang waktu sholat yang kita baca gitu. Jadi ayat-ayat singkat kayak gitu kita diajarkan di sekolah gitu. Nah, tapi secara umum ayat-ayat di Al-Quran secara keseluruhan kita nggak tahu apa itu isinya gitu. Sementara waktu itu saya hanya mempunyai Al-Quran gundul, bukan gundul, tidak ada terjemahannya gitu Pak, tidak ada tafsirannya gitu. Nah, jadi waktu SMA itu saya mulai membeli Al-Quran kecil warna merah, saya masih ingat warna merah, itu saya mulai mempelajari apa yang dimaksud dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran ini gitu. Saya malahan tidak membaca tulisan Arabnya lagi. Saya hanya fokus ke tafsirannya yang bahasa Indonesianya saja yang saya baca gitu Pak. Nah, jadi mulai dari situ sedikit demi sedikit saya tahu pengajarannya begini. Nah, dari yang saya baca itu saya punya catatan-catatan khusus sehingga membuat saya itu selalu bertanya, masa sih begini, kok begitu, kok begini gitu ya. Saya punya catatan seperti itu dan tidak ada yang bisa menjawab dan saya juga tidak berani bertanya ke orang tua gitu. Karena kalau tahu saya mempertanyakan begitu, mungkin itu dianggap sesuatu yang aneh lah ya gitu ya. Ini mulai nggak benar nih ya, anak ini mulai nggak benar nih mempertanyakan agamanya gitu kan. Nah, jadi sendiri saja, saya bergumul sendiri saja gitu. Nah, jadi salah satu yang tidak saya bisa terima itu jujur, yaitu tentang poligami. Itu saya tidak bisa terima gitu. Terus tentang ayat-ayat jihad gitu ya, tetap saya tidak bisa terima. Ya walaupun dikatakan ya, kalau engkau bertemu dengan orang kafir, pancunglah lehernya di medan perang. Ya memang ada catatan di medan perang, tapi apakah mau perang terus gitu kan? Harus adakan perang dulu kalau mau menghabisi orang kafir kan? Saya pikir pantasan di tengah saat perang terus nggak berhenti. Apa karena mau mempraktekkan itu gitu, membunuh orang kafir atau gimana gitu kan? Sebodoh-bodohnya saya lah waktu itu berpikir gitu Pak. Jadi itu pergumulan itulah ya. Terus tentang kawin cerai boleh gitu kan? Malahan nanti sampai di surga juga berpoligami lagi malah lebih banyak kan 72 gitu kan. Saingan saya gitu kan. Aduh, saya satu disaingin aja udah nggak sanggup. Apalagi ya. 72 ya. Waduh, nggak sanggup saya gitu. Maaf aja di dunia ini aja satu aja saya saing dan sanggup saya. Maaf aja gitu nggak sanggup gitu. Jadi saya bilang kayak bagi saya gitu, berat bagi saya kalau seperti ini aja gitu Pak. Iya. Jadi memang kesaksian ya gimana terus Bu, silakan. Iya. Nah, ayat yang sangat
berkesan yang menginspirasi saya itu ada dua, yaitu ayat pertama di Al-Quran itu Al-Fatihah tadi yang saya baca. Yang kedua ayat yang terakhir penutup itu surat 114 itu An-Nas. Nah, jadi dua ini yang menginspirasi saya. Halo. 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 Bisa. Halo, Pak. Ya, suaranya sempat terputus, Ibu. Ibu bisa dengar saya? Halo. Halo ya Pak, dengar kok Pak, dengar. Oh iya ya, tapi Ibu punya suara sempat terjeda, sempat hilang beberapa saat. Mungkin Ibu bisa ulangi mulai dari kesaksian tadi itu apa sampai di surah 14, 114 itu surah An-Nas. Ya, sampai di situ, Bu ya. Iya. Ya, jadi yang menginspirasi saya ada dua surat di Al-Quran itu. Surat yang pertama yaitu Al-Fatihah dan surat yang terakhir penutup yaitu surat An-Nas. Bisa dengar Pak? Bisa Bu, bisa. Bisa dengar Pak? Bisa. Iya bisa, nah, bisa ya. Di Al-Fatihah itu kata kuncinya ada di ayat 6 dan ayat 7. Halo? Iya, bisa. Ada di ayat 6 dan ayat 7. Iya, bisa dibacakan Ibu. Iya. Oke. Ihdinas syiratal mustaqim, ya. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Itu dibaca setiap hari, setiap sholat, ya. Nah, syiratal ladzina an'amta alaihim, ya kan? Ghairil maghdubi alaihim. Jadi yaitu jalan-jalan orang-orang yang engkau ridhoi, ya kan? Nah, itu saya garis bawahi, tunjukilah aku jalan yang lurus, gitu kan? Nah, setelah saya membaca Alkitab, saya menemukan jawabannya, ya kan? Menemukan jawabannya. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini yang waktu membaca Alkitab saya mulai mengerti. Jadi setelah saya membaca Alkitab, saya semakin mengerti Al-Quran gitu, Pak. Ya kan? Karena pergumulan saya yang saya pertanyakan itu jawabannya kok ada di Alkitab gitu. Ya kan? Seperti saya tidak setuju. Saya tidak setuju dengan poligami. Nah, waktu saya membaca kitab, ternyata di Alkitab itu poligami itu dikatakan zina gitu. Jadi kalau orang menikah lagi itu dia berbuat zina gitu. Berarti satu istri hanya untuk satu suami. Nah, ini saya pas banget dengan logika sehat saya gitu, Pak. Nah, begitu. Jadi pergumulannya seperti itu ya. Kemudian tadi ayat-ayat jihad, ayat-ayat perang gitu kan, itu yang menjawab juga Alkitab, ya kan? Bahwa musuh pun harus kita kasihi gitu. Jangankan manusia biasa, musuh pun harus kita kasihi gitu. Jadi nggak ada betul-betul anti kekerasan di sini ya, anti kekerasan, anti penumpahan darah, dan itu memang cocok dengan logika sehat saya, sehingga saya waktu membaca Alkitab jantung langsung jatuh cinta gitu Pak. Oh, begitu. Ya puji Tuhan ya. Iya. Jadi kesaksian Ibu ini memang sangat perlu Bu, karena memang akhir-akhir ini cukup marak ya upaya dari agama Islam untuk memualafkan orang-orang Kristen ya, dari kesaksian khususnya dari ustadz-ustadz mualaf. Mereka berjuang keras untuk supaya sebanyak mungkin orang Kristen bisa seperti mereka gitu loh, bisa istilahnya bisa pindah agama, meninggalkan kekristenan. Betul. Nah, dengan adanya kesaksian Ibu ini, jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk bagi orang yang istilahnya yang mau mualaf, paling tidak cobalah berpikir dengan jernih, berpikir dengan sungguh-sungguh, gunakan logika yang maksimal supaya
benar-benar tidak salah memilih gitu loh. Karena memang seperti yang apa Ibu sampaikan tadi, itu memang sesuatu yang sangat manusiawi gitu loh, bahwa seorang wanita tidak ada satupun yang ingin dipoligami. Itu sudah boleh ditanya, ya boleh ditanya seluruh wanita di dunia, tidak ada satupun yang kepengen untuk dipoligami, karena pada dasarnya itu kita ini kan manusia kan tidak bisa adil ya. Kalau kita punya istri muda atau kita punya atau misalnya wanita punya suami kedua, itu mau nggak mau pasti pilihan itu jatuh ke yang pilihan berikutnya gitu loh. Artinya lebih banyak tidur di rumah istri muda atau mungkin lebih memberikan perhatian kepada istri muda, itu sangat mustahil kalau mungkin dikatakan bisa adil gitu loh. Nah, di samping itu juga saya lihat bahwa itu sudah sangat tidak mungkin wanita-wanita mau gitu loh, kecuali mungkin dengan keadaan terpaksa ya Bu ya. Ya, gitu. Mungkin kepepet Pak, mungkin kepepet ya, keuangan. Jadi mungkin ya sudah apa boleh buat dengan kondisi yang terpaksa, atau memang karena istilahnya suaminya mungkin doyan kawin, mau tidak mau ya dia relakan aja karena dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi gitu loh. Tapi kalau mau ditanya secara standar, secara normal, tidak ada yang ingin diduakan ya Bu. Itu sudah itu sudah final, itu sudah pasti gitu loh. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya ceritanya ya. Jadi Ibu bisa menemukan Tuhan Yesus itu lewat ayat-ayat yang Ibu baca di dalam Al-Qur'an ya Bu ya. Halo, bisa dengar Ibu? Halo? Ibu Rina? Ya. Halo? Ibu Rina? Halo? Ya, pemirsa, teman-teman yang ingin bergabung, Anda bisa kirimkan di live channel, live chat. Silakan kasih pertanyaan atau komentar. Dan juga nanti sebentar kita akan buka line telepon, dan linknya nanti kita akan cantumkan di kolom komentar ya. Jadi nanti Anda yang mau bergabung lewat telepon, boleh nanti siapkan pertanyaan Anda dengan catatan harus diskusi atau memberi tanggapan dengan sopan dan juga intelektual dan bermartabat ya. Jangan mengedepankan emosi atau fitnah atau mungkin amarah atau mungkin kebencian ya. Kita di sini dengan tujuan untuk mencari manfaat di dalam apa yang kita bincang-bincang pada malam hari ini. Jadi nanti kami akan kirimkan link di kolom komentar. Pada saat nanti ruang tanya jawab lewat telepon kami buka, nanti kami akan tampilkan di situ ya. Nah, sekarang Anda sudah boleh live chat, kirimkan komentar ataupun pertanyaan Anda, dan itulah kesaksian dari Ibu Rina. Dan sebentar lagi Ibu Rina juga akan masuk kembali karena ini mungkin gangguan teknis atau jaringan internet sehingga suara dari beliau tidak bisa terus terdengar. Nanti sebentar lagi Ibu Rina akan kembali bergabung dengan kita ya.
Dan kita bersyukur bagaimana kuasa Roh Kudus yang bekerja begitu luar biasa, hadir di mana-mana untuk mencerahi pikiran manusia, supaya kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya itu bisa memberkati dan bisa dimiliki oleh banyak manusia yang diselamatkan. Nah, puji Tuhan Ibu Rina sudah kembali bisa bergabung dengan kita. Ya. Maaf gangguan. Ya, gangguan ini Bu, gangguan sinyal. Sinyal, iya Pak, sinyal. Ya. Iya Bu, ya. Ibu ada keterangan lagi yang Ibu mau tambahkan sedikit dengan kesaksian Ibu? Silakan Bu. Gimana Pak? Ya, jadi jadi waktu Ibu mulai percaya kepada Alkitab itu kejadiannya tahun berapa ya Bu? Saya itu mempelajari Al-Quran itu cukup lama. Jadi dari kelas 2 SMA itu selama 22 tahun Pak. Jadi saya 2004. Halo? Halo? Halo Pak? Halo? Halo? Ya, bisa dengar? Ya? Bisa dengar? Bisa Pak? Ya. Bisa. Ya, silakan. Jadi saya mulai membeli Alkitab itu tahun 2004. Iya. Iya. Jadi saya mempelajari Al-Qur'an itu 22 tahun. Iya. 22 tahun ya Ibu mempelajari Al-Qur'an ya. Iya. Saya sempat vakum, tidak percaya apapun, itu adalah sekitar 5 tahunan gitu Pak. Sudah tidak percaya, karena tidak tahu Tuhan itu yang mana belum terjawab gitu. Karena saya belum baca Alkitab. Tapi dengan agama yang lama, saya sudah punya kesimpulan gitu, bukan itu gitu loh, bukan itu gitu. Iya Bu ya. Iya. Jadi waktu Ibu mulai buka Alkitab itu setelah usia berapa ya Bu? 2004. Saya lahir tahun 64. Berapa Pak? 2004 berarti berapa ya? Udah tua. 40 ya Bu? Waktu 2004 berarti iya 40 Bu. 40 tahun. Ya, 40 tahun ya. 2000. Ya. 16 tahun yang lalu. 16 tahun. Oh, 2004 ya baru Ibu mulai ini ya. Mulai 16 tahun yang lalu, ya. Oh, oke. Jadi saya ya gimana Bu? Silakan Bu. Berarti saya tahu udah usia 56 sekarang. Jadi iya, Bu. Sudah tua Pak. Tapi masih kelihatan muda Bu. Ya, itu karena kasih karunia Tuhan Yesus saja Pak. Dikasih sehat. Kasih sehat ya, wajah yang dipenuhi kemuliaan Tuhan. Amin. Iya. Itulah kalau jadi anak Tuhan memang begitu Pak. Penuh sukacita, tidak ada, penuh kedamaian. Ya, walaupun dimarah orang, tenang aja. Kelihatan seperti baru usia 40 Ibu nih. Amin. 40 tambah 2 Pak. Iya. Jadi reaksi pada waktu Ibu mulai memutuskan mengikut Tuhan Yesus itu berarti tahun 2004 ya Bu ya? Iya, 2004 akhir lah. 2004 akhir. Nah, bagaimana reaksi keluarga ya Bu pada saat ini? Apalagi Ibu kan dari keluarga Islam yang taat gitu loh. Kan kalau daerah Padang itu kan sangat istilahnya sudah menjadi menjadi pengetahuan umum kalau Padang ini sangat ketat di dalam didikan agama ya. Nah, gimana reaksi keluarga itu Bu? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Apakah ada aniaya fisik atau aniaya batin? Mungkin Ibu bisa bagi sedikit Bu, supaya bisa menguatkan juga teman-teman yang mungkin juga ada di posisi yang sama seperti Ibu gitu loh. Iya, terima kasih Pak Yusuf. Seperti
kita kalau menemukan sesuatu, misal mutiara atau barang yang berharga, itu rasanya kita mau berbagi, terutama dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai. Pasti orang itu dulu yang kita pikirkan supaya barang yang berharga ini kita bisa bagikan ke mereka, kan gitu ya Pak ya. Betul, Nah, betul, betul. jadi waktu saya membaca Alkitab, saya merasa menemukan harta karun gitu ya, yang terpendam. Itu sesuatu yang sangat-sangat indah sekali, sangat berharga sekali gitu. Nah, jadi waktu itu saya langsung menulis surat, karena waktu itu kan alat ini gadget belum canggih seperti sekarang ya. Jadi saya menulis tangan pakai folio, ada 10 lembar mungkin Pak itu ya. Jadi saya tulis ya, kenapa saya jadi Kristen, jadi pindah keyakinan, apa alasannya gitu. Saya jelaskan Tuhan itu siapa ya, Yesus Kristus itu siapa gitu. Saya jelaskan bagaimana dia menyelamatkan kita semua, saya tulis dengan sangat-sangat lengkap. Kemudian saya kirim ke Padang. Saya kirim ke Padang, kemudian beberapa hari kemudian datang balasan. Balasannya ternyata surat saya dikembalikan. Gitu. Jadi surat saya dikembalikan plus 1 lembar sebagai respon dari keluarga. Ya, lumayan gitu ya. Biasalah mereka shock, mereka kaget, sesuatu yang tidak pernah mereka sangka, dan memang mungkin bagi mereka sangat menyakitkan. Saya sih paham itu ya, karena memang kita dari keluarga yang taat beragama, ya kan, keluarga yang sangat baik-baik. Terus ayah kita juga termasuk pemuka agama di desa saya gitu. Kalau hari Jumat itu ayah saya yang khotbah gitu Pak. Jadi kalau di kampung saya dibilangnya koti itu khatib gitu ya. Jadi jadi bagi mereka itu imam. Jadi pukulan yang luar biasa gitu ya. Tapi saya memaklumin itu, walaupun saya dikatakan ya dimarahin lah dengan kata-kata yang ya laknatullah lah, Uni menjual agama demi uang, demi harta, sampai berkata begitu ya mereka ya. Jadi ya kata-kata yang nggak enak lengkap lah di situ gitu ya. Tapi puji Tuhan saya dihibur gitu ya, dihibur oleh Roh Kudus sehingga tidak merasa down, tidak merasa sedih, bahkan saya malah semakin mengasihi mereka, merasakan saya semakin mengasihi mereka gitu. Jadi walaupun saya sempat tidak dianggap lagi gitu ya, jadi mungkin karena masih merasa belum bisa menerima kondisi itu saya maklumi gitu Pak ya. Tapi lama kelamaan ya, karena kita doakan terus, kita tetap mengasihi mereka gitu kan. Lama kelamaan adik-adik saya, kebetulan saya tertua dari 7 bersaudara, jadi mereka mulai melunak ya, mulai menerima gitu, tapi menerima keyakinan saya sampai hari ini pun tidak. Gitu. Tapi sebagai saudara sudah mulai terbuka lah gitu ya, sebagai saudara gitu. Itu pun sudah puji Tuhan, sudah bersyukur, itu sesuatu yang luar biasa gitu dari mereka. Iya, Bu. Karena memang keyakinan ini kan tidak bisa dipaksakan ya. Ibu juga tidak bisa langsung memaksakan kepada mereka bahwa Tuhan yang benar yang Ibu yakini saat ini adalah Tuhan Yesus. Tentu memang itu lewat proses, Bu. Ya. Betul. Dan memang kita hanya perlu memberitakan. Tapi masalah mau percaya atau tidak itu kan respon mereka dan kasih karunia Tuhan juga. Betul. Ya, kan? Sangat betul itu. Dan Bu. kehendak bebas mereka gitu. Tapi apa yang harus saya katakan sudah saya sampaikan gitu kan. Begitu. Ya. Jadi kalau saya lihat sih kesaksian Ibu ini agak mirip-mirip dengan Bapak Saifuddin Ibrahim gitu loh. Jadi dia justru pada waktu itu di pesantren Al Zaitun, dia mulai melihat kok istilahnya teroris ada di mana-mana, bahkan sampai mulai kerusuhan 98 itu
dia sudah mulai sudah mulai istilahnya mulai bertanya-tanya gitu loh tentang kepercayaan yang dia miliki gitu loh. Ya, jadi dia melihat bahwa orang Kristen istilahnya gereja dibakar tapi tidak pernah membalas, terus dianiaya atau diperlakukan dengan istilahnya dengan tidak pantas, tapi tetap aja ini diam, sabar, dan tetap mengasihi, dan itulah yang membuat Pak Saifuddin Ibrahim satu ketika akhirnya dia juga menemukan kebenaran itu pada saat dia membuka Alkitab gitu loh, Bu. Nah, di dalam Alkitab itu juga dia menemukan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan untuk bukan hanya mengasihi sesama, tapi musuh pun harus dikasihi, didoakan, mintakan berkat buat mereka gitu loh. Betul, Pak. Ya, itu. Ya, saya menjadi sangat terbuka sekali ketika Tuhan mengizinkan saya tinggal di Jerman, Pak. Jadi saya tinggal di Jerman itu cukup lama, ya cukup lama. Pertama waktu saya mengajar di salah satu universitas negeri di Padang, ya dalam pendidikan dosen-dosen muda lah ya. Saya dapat beasiswa ke Jerman hampir 2 tahun, setahun lebih. Di situ saya melihat apa yang saya dengarkan waktu di Padang gitu ya, bahwa orang kafir itu jahat, orang kafir itu semua yang buruk-buruk lah kalau orang kafir itu gitu ya. Nah, ketika saya hidup di negara di Eropa, mereka kan kafir semua tuh dari pandangan saya dulu, Pak. Tapi sebaliknya gitu, kok mereka luar biasa, disiplinnya bagus ya. Terus mereka taat hukum, terus mereka juga baik gitu, ramah. Kalau di bus aja, kalau ada orang tua naik, itu yang muda tuh nggak usah disuruh-suruh, pasti berdiri dan mempersilahkan yang tua duduk. Kalau di sini saya belum pernah ketemu yang begitu justru, ya. Jadi kebalik-balik gitu. Masa dulu dibilang saya dengarnya gini-gini, tapi faktanya enggak tuh gitu kan. Nah, itu semakin saya menambah wawasan saya, menambah referensi saya lagi gitu. Nah, gitu, Pak. Toleransinya juga sangat tinggi ya, Bu ya? Toleransinya sangat tinggi. Nah, waktu pulang selesai beasiswa, terus saya pulang lagi, kemudian ketemu suami, menikah, balik lagi ke Jerman, itu sampai lama, Pak, sampai punya anak 2 baru pulang. Oh, gitu. Jadi suami ikut ke Jerman juga? Memang suami saya udah dari mudanya kuliah di Jerman, dari SMA udah kuliah di sana. Iya. Jadi itulah jodoh ya, jadi jodoh ketemu sebentar langsung nikah. Suami latar belakang Muslim juga ya, Bu? Iya, waktu kami sempat pacaran gitu ya, saya taunya Muslim, sehingga kami menikah pun Muslim. Karena kalau bukan Muslim di Padang nggak bisa nikah, Pak. Oh, gitu. Mana ada? Iya. Iya, memang Padang memang kelompok yang sangat taat beragama ya, Bu ya. Jadi pasti hal-hal yang namanya agama itu menjadi sesuatu yang dikedepankan gitu loh. Iya, tapi Muslim juga saya nggak tahu persis ya Muslim apa enggak gitu kan. Tapi waktu itu saya taunya Muslim, karena kalau nggak Muslim nggak bisa nikah sama saya gitu. Gitu. Iya, puji Tuhan, Bu ya. Jadi sekarang berarti komunikasi dengan keluarga sudah mulai bisa ya, Bu ya, sekalipun agamanya belum ini ya, belum keyakinan Ibu belum bisa diterima ya. Belum, tapi secara keluarga is okay gitu kan. Kalau di Jerman seperti yang Ibu ceritakan tadi, itu sesuatu yang membuat kehidupan juga menjadi lebih ini ya, Bu ya, lebih bergairah ya, lebih nyaman ya, Bu ya. Iya, lebih nyaman. Pertama, tingkat kejahatannya rendah ya kan. Kalau di TV itu kita lihat sebulan sekali yang bunuh orang aja itu udah luar biasa itu. Mungkin setahun cuma 1 kali ya bunuh orang, lihat beritanya di TV. Kalau di sini kan tiap hari, Pak. Ya. Dan tidak pernah ada yang namanya ini ya, Bu, istilahnya mempersoalkan soal agama di sana ya.
seperti misalnya Enggak. minoritas dikelompokkan menjadi kelompok kelas 2 atau kelas 3. Ibu Ya, gimana? Ibu rasakan nggak ada. sesuatu di sana? Ya, di sana di Jerman itu kan memang ada juga kelompok-kelompok yang neo-Nazi ya, Pak ya. Iya, Jadi apa adalah kelompok-kelompok kecil yang seperti itu yang iya. tidak apa yang anti dengan Auslander gitu ya, dengan orang Hmm, asing. Tapi itu hmm. juga sangat terkendali gitu oleh pemerintahnya, sangat Oh, terkendali. Iya iya. gitu. Ya, tapi Jadi, pada umumnya kita nyaman lah sebagai orang asing di sana. Nggak tahu kalau sekarang. Kalau sekarang kan saya udah lama nggak ke sana. Sekarang kan banyak hmm, imigran dari Timur Tengah. Saya hmm. dengar-dengar sih sudah mulai nggak nyaman gitu. Dengar-dengar Oh, sekarang. gitu. Iya, Dengan karena udah banyak kehadirannya, imigran. oh, gitu ya, Bu ya. Iya, Iya. iya. Bu, Itu saya dengar dari kawan-kawan yang di sana. oh, iya, iya, iya. Bu, sekarang Iya. kita masuk ke ruang interaksi ya, Bu, karena ini sudah cukup banyak Oke. pertanyaan yang apa yang masuk di live chat. Saya bacakan yang pertama ini dari Agustinus. Ya, pertanyaannya begini, Bu Rina, apa yang paling mencolok di antara kedua keyakinan yang sudah Ibu jalani?